Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kembali lagi dengan Ustaz Taufik di materi adab. Insya Allah hari ini kita akan belajar materi tentang adab istinja. Tapi sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Teman-teman, materi adab istinja ini lanjutan daripada pembahasan terkait taharah. Jika teman-teman belum menonton video taharah, teman-teman bisa cari di akun YouTube sekolah bab taharah. Teman-teman silahkan cari ya. Nah, di materi adab istinja ini tentunya masih banyak sekali pembahasan yang seharusnya Ustaz sampaikan. Contoh misalkan di dalam kitab ini saja lebih daripada 20 adab di dalam bab istinja atau cara kita buang air kecil dan buang air besar. Tentunya Ustaz tidak bisa menyampaikan ini semua di dalam satu video ini. Mudah-mudahan bertahap saja. Ustaz sampaikan yang penting-penting terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkan sedikit. Ketika teman-teman bisa mengamalkan sedikit, Ustaz tambah lagi. Sehingga kita bisa mengamalkan adab di dalam istinja ini secara keseluruhan dan bertahap. Nah, adapun adab di dalam istinja, yang pertama yang Ustaz rasa perlu dilaksanakan oleh teman-teman adalah pertama, masuk kamar mandi harus dengan menggunakan kaki kiri. Kenapa? Islam selalu mengajarkan memulai kebaikan atau ketika teman-teman mau memasuki tempat yang tempat yang baik diawali dengan kaki kanan. Ketika mau memasuki tempat yang tidak baik, maka diawali oleh kaki kiri. Contoh, ketika mau kamar mandi diawali kaki kiri. Kenapa? Karena di kamar mandi merupakan tempat favoritnya setan berkumpul. Lalu ketika teman-teman mau masuk pasar juga sama, diawali dengan kaki kiri. Kenapa? Karena di setan juga salah satu tempat di mana berkumpulnya setan. Nah, lalu yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, teman-teman disunahkan membaca doa terlebih dahulu. Doanya sudah sama-sama kita ketahui bersama, diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu adab yang ketiga adalah ketika teman-teman keluar dari kamar mandi, jangan lupa juga berdoa. Doanya ghufranaka atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'ada wa 'afani. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman membaca doa, pastikan posisi teman-teman belum masuk kamar mandi. Jadi ketika mau masuk, baca doa terlebih dahulu sebelum masuk. Ketika teman-teman keluar kamar mandi, keluar terlebih dahulu, baru baca doa. Jangan baca doa di dalam kamar mandi. Paham ya? Jangan baca doa di dalam kamar mandi. Jadi teman-teman ingat-ingat itu ya. Lalu yang selanjutnya, adab yang keempat adalah tidak berlama-lama di dalam kamar mandi, teman-teman. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena kamar mandi adalah salah satu tempat favoritnya setan berkumpul. Kalau sekiranya teman-teman berlama-lama di dalam kamar mandi, dikhawatirkan setan nanti akan mengganggu teman-teman. Contoh misalkan, sering kan mungkin teman-teman alamin ketika teman-teman buang air besar, tiba-tiba terbesit ide pengen ini, pengen itu, ini, itu. Nah, bisa jadi ide itu datangnya daripada setan. Makanya kadang-kadang, susah mikir nih, biasanya mikir aku dapat ide bagus tuh ketika sedang di kamar mandi. Nah itu, hati-hati, bisa jadi ide itu datangnya dari setan. Bisa jadi memang ide itu bagus, tapi ketika ide itu datangnya dari setan, teman-teman ketahuilah setan itu selalu ada niat buruk di setiap apa yang dihasilkan kepada kita. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, hendaknya beristinja menggunakan tangan kiri. Teman-teman ketika setelah buang air kecil, buang air besar, hendaknya ketika teman-teman membersihkan kotorannya atau membersihkan kubur maupun dubur teman-teman menggunakan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan ada tangan yang digunakan untuk teman-teman makan, jadi tidak bercampur baur tuh. Jangan sampai teman-teman makan tanpa pakai tangan kiri, lalu juga bersih-bersih di kamar mandi juga menggunakan tangan kiri. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Karena menjadi khawatir ada bakteri yang tersisa, sehingga menjadi dampak buruk di kemudian hari. Lalu yang keenam, teman-teman, sunnah menghemat air. Jadi ketika teman-teman beristinja, buang air kecil, buang air besar, diusahakan hemat air. Oh Ustadz, itu kan Rasulullah kenapa mengajarkan kita hemat air karena di Arab susah air? Tidak.
Islam menganjurkan semua perintahnya untuk seluruh daerah. Mau di Indonesia banyak air, mau di Indonesia kurang air, tetap ketika kita beristinja, ketika kita berwudu, buang air kecil, buang air besar, disunahkan airnya secukupnya. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena yang berlebihan itu adalah sifatnya setan. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, yang ketujuh, ketika teman-teman pipis atau buang air besar, dipastikan posisi teman-teman itu adalah jongkok. Nah, soal nanti adapun posisi yang sebetulnya sesuai sunnah ketika teman-teman buang air besar ataupun buang air kecil, Ustaz tampilkan caranya di video samping Ustaz ini. Ketika teman-teman buang air kecil, posisinya bagaimana? Teman-teman lihat di video. Teman-teman posisinya duduk di kaki kanan atau bertumpuan di kaki kanan. Kok Ustaz kayak mau lari ya? Emang kayak gitu posisi yang disunahkan. Lalu ketika mau buang air besar bagaimana? Dibalik, kaki kanannya di depan, kaki kirinya menjadi penopang badan teman-teman. Nih, seperti video di samping Ustaz. Jadi, mungkin ini ilmu baru bagi kita. Sesungguhnya Islam itu sempurna, sampai buang air kecil, buang air besar, posisinya pun sudah diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Seperti itu. Ternyata dengan posisi seperti yang tadi itu lebih memudahkan pencernaan organ tubuh kita untuk membuang kotoran, lalu juga mengistirahatkan organ-organ yang lain. Tidak perlu banyak toiri, teman-teman. Buktinya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sehat di muka bumi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Termasuk juga semua tata cara yang sederhana, termasuk diantaranya adalah cara buang air kecil dan cara buang air besar. Lalu ketika teman-teman selesai buang air kecil, disunahkan juga berdehem. Selesai buang air kecil, tidak langsung dibersihkan, teman-teman, menggunakan air, tapi disunahkan berdehem terlebih dahulu. Contoh, apa fungsinya? Ketika kita berdehem, kita menekan, dikhawatirkan masih ada sisa kotoran di saluran pembuangan kencing kita. Ketika kita berdehem, teman-teman, nanti silahkan dilihat, oh ternyata ketika kita berdehem masih ada nih keluar sedikit kotorannya. Nah, jadi Islam itu mengajarkan ketika kita buang air kecil, selesai berdehem terlebih dahulu, terus diusahakan minimal 3 kali. Setelah itu baru teman-teman bersihkan, untuk memastikan bahwasanya tidak ada kotoran yang tertinggal. Lalu teman-teman, tidak hanya yang disunahkan atau yang dianjurkan di dalam adab istinja, ada juga beberapa perilaku yang dilarang ketika teman-teman istinja. Yang pertama, membawa lafaz Allah atau Nabi Muhammad atau Al-Quran ke dalam kamar mandi. Tolong dipastikan nih baju teman-teman ada tidak lafaz Allahnya atau lafaz Nabi Muhammadnya atau lafaz Al-Quran. Jadi jangan sampai teman-teman semangat nih berislam, ada tulisan di sini la ilaha illallah, teman-teman semangat tuh masuk kamar mandi dipakai lafaz Allahnya. Tidak. Jadi ketika teman-teman menggunakan baju ada lafaz Allahnya, mau masuk kamar mandi, tolong dilepas terlebih dahulu. Ustadz, bagaimana dengan hafalan Al-Quran? Kan kita tidak boleh masuk membawa Al-Quran, tapi saya sudah hafal nih surat An-Naba, An-Naziat, itu berbeda. Kenapa? Karena Al-Quran posisinya ada di dalam hati teman-teman. Selama teman-teman di dalam kamar mandi tidak membaca Al-Quran, maka itu tidak apa-apa. Seperti itu ya, paham ya? Berbeda antara tulisan dengan apa yang sudah kita hafal. Lalu yang selanjutnya, yang dilarang itu adalah buang air kecil atau buang air besar juga menghadap ke arah kiblat. Itu dilarang oleh Allah SWT. Yang ketiga, Ustaz percepat, dilarang berduaan di dalam kamar mandi. Berduaan saja dilarang, apalagi bertiga, berempat, berlima. Maksudnya, oh Ustaz, berdua dilarang, bertiga boleh ya? Tidak. Maksudnya, kenapa dilarang berduaan di dalam kamar mandi ataupun lebih? Agar kita saling menjaga aurat kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, Ustaz tidak ingin lagi melihat nanti ketika ada Ustaz ke kamar mandi, ada anak nih, abata di dalam kamar mandi berdua. Nah, itu tidak boleh. Tonton ya, belajar ya, kedepannya tidak boleh seperti itu lagi ya. Lalu juga dilarang makan, bernyanyi, ngobrol, bersiul, apapun itu yang sifatnya itu membicarakan sesuatu. Itu dilarang di dalam Allah tidak suka. Kenapa? Tidak dianjurkan makan di kamar mandi karena itu ada tempat yang kotor. Kenapa teman-teman dilarang untuk ngobrol, dilarang untuk bersiul, nyanyi di kamar mandi? Kenapa? Karena kamar mandi adalah tempat berkumpulnya jin.
kita dianjurkan tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Selesai urusan kamar mandi, keluar. Hanya butuhnya mandi saja, mandi paling 5 menit selesai. Jadi jangan sampai ada misalkan anak abata mandi sampai 1 jam, itu tidak dianjurkan. Mandi secukupnya, air secukupnya, waktu secukupnya. Lebih baik lama-lama di masjid daripada lama-lama di kamar mandi, teman-teman. Paham ya? Lalu yang selanjutnya, dilarang melihat aurat teman sekalipun sesama jenis. Ustadz, saya kan laki-laki, dia laki-laki, boleh dong? Tidak, tetap tidak boleh ya teman-teman ya. Allah tidak suka itu. Intinya kita tidak melakukan apa yang Allah tidak suka. Lalu teman-teman, terakhir, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari bab istinja ini ketika kita menggunakan adab? Pertama, Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya ketika kita istinja, cara buang air kecil kita betul, cara buang air besar kita betul, Allah jamin kita terbebas dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksa kubur, teman-teman. Kenapa? Karena siksa kubur itu amat terangkan sangat berat. Lalu juga teman-teman, hikmahnya apa? Yang kedua, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat, teman-teman, ibadah itu, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tapi ketika hal yang sepele saja, contoh buang air kecil, buang air besar, ketika kita menggunakan adab, Allah nilai itu pahala. Makanya beruntunglah kita menjadi umat Islam, sampai hal terkecil pun Allah nilai ibadah ketika teman-teman tata caranya betul. Lalu yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang bersih. Yang keempat, dicintai juga oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu mengikuti anjuran atau apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah SWT. Sederhana, kita mengikuti cara buang air kecilnya Rasulullah, kita mengikuti cara buang air besarnya Rasulullah. Rasulullah insya Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena dasar kita melakukan hal yang sepele tadi itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Lalu yang selanjutnya adalah mendapatkan tubuh yang lebih sehat, teman-teman. Jadi Ustaz, kenapa ya sakit? Aku kok lemes, susah buang air besar, susah buang air kecil, atau kadang-kadang beser. Nah, tolong dicek, teman-teman, buang air kecil atau buang air besarnya sudah sesuai adab atau belum. Lalu yang terakhir, terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama mungkin teman-teman sekarang belum merasakan, tapi bisa jadi dampak daripada ketika teman-teman kencing atau BAB tidak sesuai dengan adab, 10 atau 20 atau 30 tahun ke depan itu baru terasa. Kencing manis lah, batu ginjal lah, atau susah buang air kecil lah. Jadi tentunya setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita memiliki sejuta manfaat bagi kita. Tinggal kita samina wa ta'na atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah produknya Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Sekian, mungkin teman-teman juga bisa mereview materi kembali atau materi lengkapnya, bisa mencari referensi di luar, atau teman-teman membeli buku ini yang judulnya Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap, karangan Abdurrahman Ahmad Asy-Syirbuni. Di sini bisa lihat lengkap, banyak, dan ringkas. Teman-teman akan mudah mempelajarinya. Tapi yang Ustaz sampaikan tadi di awal itu adalah inti-intinya saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan Ustaz bisa menyampaikan yang lebih detail lagi. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ustaz tutup untuk materi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.